Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, dijawab. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Fatimah Nurjanati Iskandar di podcast Unisal. Nah, hari ini saya kedatangan kedatangan sumber yang paling inspiratif di Universitas Salih Al-Aitam. Ada 3 orang, jeng jeng, 3 orang, yeay. Ada ibu-ibunya 1, bapak-bapaknya 2 ya. Tapi saya nggak akan sebutin siapa namanya supaya bisa berkenalan sendiri. Bapak Ibu, di podcast Unisal ini kita lebih ke sharing ya apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang akan bergabung di Universitas Salih Al-Aitam. Menurut apa yang saya baca dan apa yang saya dapatkan informasi bahwa ketiga orang ini, Bapak Ibu ini adalah seseorang kaprodi ya yang dipilih oleh Universitas Salih Al-Aitam, yaitu prodi yang ada di vokasi. Nah, ingin tahu kan prodi vokasi di Universitas Salih Al-Aitam itu apa aja? Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ya, nanti sharingnya juga nggak akan bebas ya. Nah, silakan untuk perkenalan mungkin dari Ibu aja dulu pertama. Oke. Perkenalkan saya Iin Safaria. Saya kaprodinya akuntansi lembaga keuangan syariah. Oke. Bu Iin tinggalnya di mana? Di Bandung. Di Bandung, asli Bandung. Asli Bandung. Asli Bandung ya. Terus yang kedua Bapak? Perkenalkan saya nama saya Kartijo. Kartijo. Dari Prodi Bisnis Digital. Saya berasal dari Yogyakarta. Wow. Saya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Saya kira di Jogja ya. Enggak ya. Itu di Bekasi ya. Lebih agak dekat ya. Masih bisa pulang pergi lah gitu. Oke, selanjutnya. Terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Muhammad Yadi. Kebetulan saya dipercayakan untuk bergabung di Salih Al-Aitam sebagai kaprodi perpajakan. Jadi akuntansi perpajakan. Iya. Jadi ternyata di Universitas Salih Al-Aitam ini ada 3 program vokasi, tapi ditambah 1 lagi kebidanan ya. Kita belum gabungin karena nanti materinya akan berbeda. Yang pertama ada akuntansi lembaga keuangan syariah, yang kedua ada bisnis digital, dan yang ketiga ada akuntansi perpajakan. Ya, udah perkenalan nih. Nah setelah perkenalan berarti untuk sekarang tahap pertama karena kan izin Universitas Salih Al-Aitam ini baru beranjak 5 bulan ya, 5 bulan dengan menghasilkan atau melahirkan 11 prodi diantaranya yaitu ada program studi vokasi. Nah di kaprodi ini ada temannya itu, dosennya itu ada berapa? Satu kaprodi. Ya timnya ada berapa? Kami 6 orang. 6 orang. Di Ya. akuntansi lembaga keuangan syariah 6 orang. Nah itu adalah semuanya sebagai dosen tetap ya. Betul. Dosen tetap di Universitas Salih Al-Aitam. Sekilas aja deh salah satu yang mungkin tadi dari Bu Iin ya. Saya panggilnya Bu Iin aja ya. Langsung dari Pak Yayan aja sekilas mengenai tadi apa program studi perpajakan ya. Nah perpajakan, program studi perpajakan itu belajar apa aja sih Pak? Sebenarnya banyak yang kita pelajari yang kita unggulkan di sini Bu. Pertama antara lain kita mengajarkan bagaimana siswa itu mengenal berwirausaha ya. Karena kita sekarang itu ngetrennya untuk berwirausaha. Selain nanti mereka bisa juga bekerja tempat lain seperti halnya di perusahaan-perusahaan, terus di lembaga pemerintahan bisa tuh. Apalagi saat ini kan untuk program KPK kan juga sangat dibutuhkan juga untuk perpajakan ya. Kita lihat sekarang kan banyak yang tertangkap begitu di KPK ini. Iya tapi kalau kita cerita detail nanti kita yang ditangkap. Tapi sebetulnya akuntansi perpajakan ini ya di mana-mana, nggak di Indonesia aja sih, seluruh dunia itu pasti ada pajaknya, Betul, ya kan? betul. Terus ada perhitungannya. Nah ini mungkin nanti calon mahasiswa baru akan diarahkan karena akuntansi ini meluas. Mungkin kalau dulu ada ilmu akuntansi tersendiri, kalau sekarang ada akuntansi keuangan syariah, ada pajak, mungkin administrasi, ada kan ya berbagai macam. Nah di Unisal ini kita hadirkan akuntansi itu di vokasi, ada akuntansi perpajakan dan akuntansi lembaga keuangan syariah. Kalau bisnis digital, apa sih kira-kira sekilas saja Pak tentang prodinya bisnis digital? Karena bisnis digital ini kemarin aja salah satu dari ketua BEM itu adalah mahasiswa dari bisnis digital, sehingga dia mindsetnya saya pengen jadi Nadiem Makarim gitu ya. Apakah benar bisnis digital itu akan menjadi menteri atau jadi seseorang yang akan menciptakan perubahan gitu kan?
seperti apa menciptakan aplikasi atau apa itu adalah salah satu prospeknya nanti ke depannya atau gimana? Kalau di bisnis digital ini yang jelas pada intinya mengenal teknologi secara luas. Tapi misal seperti contohnya begini, kalau di bisnis digital itu akan mempelajari suatu sistem bagaimana cara mengembangkan berwirausaha dengan menggunakan semua serba teknologi. Makanya di situ harus ditekankan bagaimana cara mahasiswa ini memperoleh setelah nanti keluar dari Unisal ini mandiri dan tidak tergantung kepada perusahaan-perusahaan asing atau juga perusahaan yang di luar atau di nasional, tapi harus membuka wawasan dan membuka wirausaha dan membuka lapangan kerja. Intinya misalnya seperti ini. Dalam mata kuliah ini contoh. Mata kuliah decision accounting itu jadi bagaimana suatu mengambil keputusan menggunakan data-data akuntansi. Misalnya seperti itu dan juga seperti SIA istilahnya. Itu adalah suatu sistem yang mengarahkan bagaimana mengelola keuangan dan juga menggunakan sistem-sistem yang ada di teknologi. Kira-kira itu. Kalau contohnya banyak. Jadi di bisnis digital itu intinya begini, gampang. Kalau mau masuk ke bisnis digital itu akan semua mendapatkan. Akuntansi mendapatkan, manajemen memang di situ. Terus sekarang marketing memang sumbernya. Tapi semua itu diramu dengan teknologi. Jadi semua mata kuliahnya di bisnis digital itu menggunakan teknologi. Makanya kalau menggunakan sarana yang ada di sini karena sudah ada di BLK itu udah cukup bagus. Makanya kalau ada yang berminat masuk di bisnis digital saya kira tidak salah. Kira-kira seperti itu. Harus promosi. Tidak salah, betul Pak Kaprodi. Masalah ini kan biar jelas. Jadi kadang-kadang Unisal di mana sih? Jangan sampai seperti itu. Unisal harus tahu posisi di mana harus tahu. Apa sih yang ada di bisnis digital? Khusus yang saya sebagai Kaprodi kira-kira. Kalau ceritakan semua mata kuliah Masuk dulu ke sini. Harus penasaran. Karena kalau nggak penasaran kita nggak tahu ya. Kita bakal dapat apa gitu kan. Jadi jangan, memang bisa aja kita lihat YouTube di yang lain tentang bisnis digital, apa gitu kan ya, perpajakan, LKS juga seperti apa. Tapi kan di Unisal ini pasti ada hal yang berbeda dari perguruan tinggi yang lain. Kalau dari Bu Iin mungkin ALKS nih, ini mungkin kalau untuk calon mahasiswa baru kayak asing ya, kayak misalnya baru, tapi kalau di negeri itu sudah ada dan sudah tenar banget, apalagi sekarang banyak juga pihak lembaga bank gitu kan ya, sekarang sudah bergabung. Dan sepertinya di SMK juga sebelum ke kuliah sudah ada jurusan keuangan syariah. Kita fokusnya memang diharapkan lulusannya itu kita siap bekerja di bank. Di bank tidak tentu di bank syariah, di konvensional juga bisa. Jangan khawatir, bisa jadi manajer keuangan, analis keuangan, bisa jadi seorang audit ataupun pebisnis yang siap di ahli akuntansi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya di ALKS ini belajar apa aja sih? Untuk dasar misalnya di semester 1 tentu saja pengantar akuntansi. Tetap ada ya pengantar akuntansi. Pajak juga ada ya? Ada ya semuanya. Berarti akuntansi itu meramu semuanya tadi yang kata Pak Kardijo ya. Oke, terus apa lagi? Dan belajar nanti ada muamalah karena kita syariah. Jadi kita belajar juga perhitungan zakat seperti itu ya. Ekonominya ada, pengantar ekonomi. Baru nanti di semester 2, 3 masih juga akuntansi, lanjut ke pengantar akuntansi 2, intermediate dan selanjutnya gitu. Nah jadi gini teman-teman, di sini kan mungkin masih bingung kenapa sih Bu ada akuntansi perpajakan, ada LKS, apa sih bedanya gitu. Tapi kan sudah terlihat ya, kalau akuntansi memang ada umumnya akuntansi, tapi dibagi-bagi kita itu lebih ke menjurus gitu kan. Konsentrasi gitu. Konsentrasi kalau akuntansi perpajakan ya mengenai perpajakan, tapi untuk dasar itu pengantar akuntansi semua akan diberikan. Nah setelah nanti semester 1 beres, nanti ada semester 2, nanti langsung dijurusin. Mulai memanas di semester 3. Mulai memanas
memanas gitu kan ya. Aduh ini mau kemana nih? Memanas terus aja terusnya. Pasti nanti teman-teman antara ALKS dan akuntansi perpajakan yang asalnya sama atau sama beda pasti akan jadi beda di semester 2 dan 3 gitu kan. Nanti pas jadi lulusnya beda ilmu yang akan didapatkan. Nah, mungkin nanti Camaba juga pada saat bergabung di Universitas Salih Al-Aitam akan saling sharing ya satu sama lain supaya ilmu yang didapatkan mungkin misalnya ada salah satu mahasiswa pilih bisnis digital tapi dia tertarik juga sama akuntansi perpajakan itu bisa sharing nanti dengan kaprodi masing-masing gitu ya. Oke, karena kan kita akan menganut program pembelajaran Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ya. Nah, kita sudah masuk itu ya. Sudah masuk ya Universitas Salih Al-Aitam. Oke, kalau keunggulannya apa sih dari prodi masing-masing? Boleh siapa lagi? Pak Katijo deh. Tadi kan Pak Yayan. Unggulannya yang jelas kalau di prodi digital dia kan keunggulan yang ada yang akan dicapai ya. Ini harus menguasai masalah programmer dalam pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan sistem. Itu pertama. Terus keduanya adalah harus menjadi entrepreneurship yang berteknologi. Artinya begini, berteknologi ini ya setelah seperti tadi saya jelaskan, dari situ semua perangkat ini tidak ada yang manual, semua menggunakan serba teknologi digital. Itu yang berbentuk digitalis, atau kalau dulu zaman dulu masih manual, tulis tangan. Iya benar. Akuntansi juga sama. Sekarang udah banyak kan aplikasinya, dibantu oleh BD. Kira-kira seperti itu yang jelas. Tapi karena dasar-dasar mata kuliahnya juga dari semester 1 sampai dengan akhir itu sudah dirancang memang sedemikian, sehingga keunggulan-keunggulan yang sudah ada ini sudah kita mengadakan studi banding juga untuk bagaimana yang terbaik untuk. Nah, jadi nggak salah ya kalau masuk ke. Iya dong pastinya. Kalau Bu In gimana? Yang pertama memang kita kan vokasi itu kelebihannya vokasi gimana? Kelebihannya kita kan lebih di praktek. Itu yang membedakan prodi umum dan prodi vokasi ya. Oke. Jadi diharapkan lulusan berapa persen sih vokasi itu praktisnya? 60 per 40. 60. Kemarin ada perubahan harus ada 70 30. Apalagi sekarang diganti 30 teori. Ya, jadi dipastikan lulusan vokasi harus siap kerja. Oh, harus dong. Harus lulusan. Maaf, mungkin bukan hanya itu Ibu. Kita harus mengajarkan juga untuk berwirausaha juga. Betul. Oke. Mandiri. Biasanya nanti ada magang. Tapi harapan dari, mungkin nanti ada harapan ya. Ini kan kita akan merenggut calon mahasiswa baru anak bangsa ya, yang dilahirkan di Indonesia khususnya gitu, apalagi di wilayah Jawa Barat, karena kita ada kampusnya itu, kampus pertama di Ciganitri, kedua itu di daerah Bandung Timur di Cilengkrang 1, terus yang ketiga yang sekarang lagi dibangun itu di daerah Bandung Barat. Nah, itu juga nanti akan ada peresmian khusus akan dibuka. Jadi jangan khawatir adik-adik untuk tetap bergabung di Universitas Salih Al-Aitam. Nah, ini yang terakhir, intinya Unisal ini akan ada berada di mana-mana tapi hanya di wilayah Bandung gitu. Mungkin nanti ke depannya bisa buka di Bekasi ya kan. Terus di Bapak di mana tadi? Cianjur. Iya betul. Iya kan? Nah, tapi kita tidak hanya di Bandung, kita untuk seluruh Indonesia memang bisa kita kan sistem online sekarang. Iya karena Kampus Merdeka kan itu salah satunya. Iya. Bukan karena kemarin ada pandemi aja sih. Bukan. Sebetulnya itu menjadi konsep dasar dari adanya Merdeka Belajar ya. Jadi ada sistem luring dan daring, itu bisa disesuaikan. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan, kalau misalnya dari luar kota itu bisa menyesuaikan, nanti tinggal komunikasi aja dengan universitas maunya seperti apa. Tapi kalau misalnya di wilayah Bandung ya mungkin lebih baik datang ke kampus supaya lebih puas bagaimana cara pembelajaran yang sebenarnya, karena 3 kaprodi ini akan selalu stay di kampus, ya kan? Betul. Ini terakhir Pak, Bapak, Ibu ya, harapan mungkin untuk calon mahasiswa baru, kenapa sih harus bergabung di Unisal? Harapannya apa? Harapannya untuk anak-anak yang misalnya tidak masuk negeri, jangan ragu. Nah, betul. Masuk Unisal. Prodinya sama ya? ALKS. ALKS, oke. Yang lain mungkin mau nambahin? Kalau di bisnis digital yang jelas untuk masuk ke Unisal kan ada 11 prodi. Nah, terus kalau mau masuk ke bisnis digital syaratnya gampang. Apa coba Pak? Silahkan datang
baca brosurnya, Daftar. Ya iya Pak, gitu Pak itu cara. pasti. Jadi Iya. makanya diterima. Jadi sini ada program mungkin beasiswa dari yayasan, dari KIP, silakan dilihat di ini ada di mana? Di IG, di Instagram. Instagram kali Pak. Iya, IG. Iya. Oke, it's okay Pak, it's okay. Ya, kira banyak pokoknya info-info yang ada di atau medsos yang ada Iya, iya. tulis, jadi cari BD Unisal. Ada ya muncul. Sudah, silakan aja nanti bisa dari kegiatan UTS yang kemarin, dari kegiatan ada di situ. Wah hebat tuh. Sudah. Aktif. Jadi ini yang kemarin bulan puasa juga sudah masuk. Jadi Bagus. semua kegiatan kita ada di Siap. situ. Silakan diakses. Juga ditonton, dilihat, dibaca, lalu Daftar. kira-kira Kalau apa gimana, Pak Jak? Jadi sebenarnya di konsep kita di Salih Al-Aitam ini Bu, kita itu tidak hanya mengajar sebenarnya Bu. Bagaimana kita mengajak siswa atau siswi kita, mahasiswa ini untuk berdialog, kemudian untuk melihat apa sih yang dibutuhkan mereka gitu ke depannya. Apalagi sekarang kan kita harus berpusat pada Mahasiswa ya, sendiri. student center learning ya. Betul, Ibu, betul sekali. Nah, kita sebagai pendidik atau pembina di sini kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan budi gitu sekarang ini yang diingatkan betul. oleh Pak Menteri begitu. Betul. Jadi Betul. sangat menurut saya sih sangat positif sekali ya buat mahasiswa-mahasiswa yang calon mahasiswa yang mau ke Unisa. Jadi nggak usah ragu lagi. Betul. Jadi sebetulnya nggak ada salahnya seperti saya podcast di awal ya, episode pertama. Jadi teman-teman bisa kuliah sambil kerja, Betul. bisa hanya kuliah aja, bisa sambil menciptakan pekerjaan dan kuliah. Kan jadi harapan mungkin terbesar dari Universitas Salih Al-Aitam, mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan, dia masih jadi mahasiswa tapi dia punya usaha. Betul. Nah, itu lebih baik gitu ya. Atau tapi yang lainnya juga bagus. Harapannya sangat bagus. Teman-teman yang sekarang sudah belajar udah 2 semester ya. Nah, 2 semester juga banyak yang berprestasi. Alhamdulillah, yang saya lihat dari informasi itu banyak juga yang antusias dan tidak ada yang mau mundur. Berarti kan ada kepuasan tersendiri dari mahasiswa selain sebagai belajar dengan dosennya, tapi dia juga ada ruh yang diterima di Universitas Salih Al-Aitam. Betul ya Bapak Ibu ya? Jangan tegang Bapak Ibu, tenang aja. Kan biasanya Bapak Ibu ngajak ngobrol anak-anak. Kalau sekarang saya yang ngajak ngobrol ya. Ini adalah episode kedua dari podcast Unisal. Mungkin itu Bapak Ibu untuk podcast Unisal ini singkat, padat maupun tapi jelas ya. Jelas informasinya. Bagi teman-teman yang akan bergabung di Unisal bisa buka website kami. Di situ ada kegiatan, fasilitas dan lain-lain yang kami sediakan. Itu di www.unisal.ac.id. Ya, terima kasih kami haturkan, sampai ketemu lagi di podcast Unisal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.